Oke, selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Waalaikumsalam. Oh iya, jadi minta tolong sapaan saya dijawab ya, karena memastikan bahwa nggak putus gitu istilahnya. Nanti kalau saya sekedar ini, silakan sekedar disaut. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya, meskipun baru sedikit ya, nggak apa-apa. Kita teruskan saja, nanti bisa saya upload juga recordingnya. Hari ini kita akan bahas tentang KNN. Kemarin teori KNN kan ya, benar ya? Iya, Bu. Nah, hari ini kita akan membahas KNN. Nah, kemarin sudah belajar tentang KNN teorinya atau latihan manualnya. Sekarang kita praktikumnya seperti itu. Ini gampang sekali, ini sebentar sekali kuliahnya, karena KNN ini prinsipnya sangat-sangat mudah. Seperti teman-teman ketahui kemarin bahwa KNN itu adalah supervised learning karena butuh data berlabel seperti itu. Kemudian klasifikasinya adalah berdasarkan mayoritas dari K. Jadi kita akan setting K-nya nilainya berapa, kemudian kita akan ambil mayoritas. Nah, kemudian kalau satu boleh nggak, Bu? Boleh, satu NN. Berarti nearest neighborhood. Satu nearest kan, berarti tetangga terdekat. Satu, itu bisa. Nah, jadi berarti dia akan mengambil kelas dari satu orang tersebut, yang paling dekat dengan dia. Kemarin kita bahas teorinya, kemudian kemarin kita pakai data nilai. Ini ya, nilai kuis, kemudian ada UTS, kemudian ada hasilnya kelasnya baik. 78 baik, 57 sedang, 67 sedang, 56 kurang, 87 baik, 45 kurang, seperti itu. Ini adalah contoh nilai, seperti itu. Nah, kemudian kemarin adalah kasusnya, pertanyaannya yang di kelas teori, bahwa jika nilai kuis anak itu adalah 7, nilai kuisnya 7, kemudian UTS-nya juga 7. Nah, dia itu apakah nilainya baik, sedang, atau kurang kalau pakai KNN, di mana K-nya sama dengan 3. Nah, kemarin karena kita buat latihan, datanya cuma sedikit ya, cuma 6 biji gitu istilahnya. Nah, nanti kita belajar pakai yang banyak juga. Nah, kita pakai KNN, K-nya sama dengan 3. Nah, pertama-tama misalnya kita simpan data ini ke dalam data frame Pandas. Teman-teman kalau mau mainan pakai NumPy juga boleh ya, NumPy gitu. Nih, saya pakai yang basic dulu. Teman-teman kalau pengen yang advance, mau mainan NumPy dan sebagainya, silahkan. Nah, saya simpan namanya data. Ini kuis. Ini adalah library dictionary. Kuisnya 75655584, 756584, 756584, 877, 6575, 877, 675, 877, 675. Oke. Baik sedang, kurang, baik, kurang, baik, sedang, kurang, baik, kurang. Oke. Ini sudah saya simpan ke namanya data. Saya simpan ke dalam variabel namanya data. Kemudian saya akan pindahkan dia ke dalam data frame atau variabel Pandas, di Pandas. Nah, belum selesai. Oke, import Pandas. Oke. Nah, kita cek coba data nilai. Oke, kita sudah simpan ke dalam Pandas, data frame. Nah, sekarang kita akan mengklasifikasikan pakai KNN. Teman-teman bisa lihat di sini di library-nya di scikit-learn. Oke, scikit-learn ini. Oke ya. Nah, kemudian anggaplah bahwa ini semuanya udah oke, nggak saya proses gitu ya. Base-nya sudah sama, misalnya, sebagainya. Anggaplah. Nah, kita nggak lakukan proses lagi, misalnya. Nah, karena contoh ya. Kemudian kita impor library-nya KNN, Kanikur classifier nih. Nah, kita akan pakai ini.
Kemudian kita pakai KNN, N-nya sama dengan 3, N lekturnya sama dengan 3. Seperti itu. Nah, kita simpan ke dalam objek namanya nake. Nah, kemudian si nake ini kita pakai untuk apa namanya data nilainya, kita simpan ke dalam nake. Data nilai ini quiz sama UTS, itu adalah fiturnya, kemudian kelasnya adalah si hasil. Nah, kemudian misalnya kita memprediksi si anak tadi quiznya adalah 7, tesnya 7. Kita pakai perintah .predict. Ternyata hasilnya adalah baik. Sesuai nggak sama yang teori kemarin yang teman-teman hitung sama-sama? Sesuai, Bu. Sesuai sih. Oke. Nah, seperti itu. Nanti kalau mau nyoba-nyoba yang lain bisa juga tinggal ditambah ya. Tinggal diganti 7-7-nya diganti yang lain. Misalnya kalau 66 gimana gitu. Ada 66 nggak di sini? Ada. Ini 6, di sini 6. Sedang. Misalnya kalau 4 sama 4 pasti kurang. Nah, seperti itu. Oke. Nah, teman-teman kalau pakai KNN adalah yang perlu banget perhatikan adalah bijaksana mengambil nilai K. Seperti itu. Karena kita pakai KNN, N-nya sama dengan 3, perhatikan baik-baik, datanya cuma 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Apa namanya, kalau kita ngambil K-nya terlalu besar, misalnya, bisa teman-teman bayangkan, karena datanya sedikit, K-nya terlalu besar, nanti apa namanya dia akan menyeberang kelas ya nggak? Misalnya ini kurang satu sih. Ini kurang 5 karena head ya. Di sini datanya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6, kemudian kalau kita memakai K yang jauh lebih besar, dia bisa jadi apa namanya kelasnya berubah begitu. Jadi hati-hati menggunakan nilai K. Nah, ini karena datanya sama-sama cuma 2, 2, 2 tidak kelihatan. Jadi nanti misalnya kita tambah datanya di sini, di sini 4, ini 4, sini kurang, kurang. Nah, ini karena kita mengambil yang mayoritas, bisa jadi nanti kalau K-nya terlalu besar, misalnya saya kasih 5 gitu ya. Oke. Mungkin yang baik masih baik, yang kurang mungkin masih kurang. Tapi bagaimana kalau yang sedang? Bisa jadi berubah sebentar. Ini langsung aja 6 gitu. Biar kelihatan banget. Ini skornya 6. 6. Baik. Kurang. Terus di sini 6. 6. Baik. Seperti itu. 66 baik. Kalau kita ganti di sini, misalnya 3, apakah dia masih baik? Seperti itu. Sedang. Seperti itu. Nah, pokoknya intinya itu. Apa namanya, jumlah K itu akan mempengaruhi hasil. Gitu. Kemudian misalnya kita pakai datasetnya dataset iris. Teman-teman kemarin sudah ada dataset iris ya. Kita impor datasetnya, kemudian kita kasih header ya yang benar, names-nya adalah header, sepaleng, sepawit, petaleng, petawit, sama seperti biasanya. Oke. Teman-teman perhatikan di sini kita punya variabel dengan fitur yang apa namanya range nilainya berbeda. Nah,
Misalnya di sini 5, 4, 9, dan sebagainya, ini sekitar 5 dan seterusnya. Ini atau kita bisa df describe ya, data iris describe. Di sini kita lihat minimumnya 43, maksimum 79, di sini minimumnya 2, di sini maksimum 44, ini 1, ini 69, ini 0,1 sampai 2,5. Ini lumayan range-nya lumayan jauh. Istilahnya kalau 0,1 sampai 2,5 berarti ini dia cuma gampangnya separuhnya yang lain gitu istilahnya. Setengahnya yang lain, berarti lumayan juga itu. Nah, karena range-nya beda-beda, nah, kita bisa lakukan normalisasi, misalnya pakai Y-score atau min-max dan sebagainya. Nah, misalnya di sini kita akan lakukan normalisasi pakai Y-score atau standard scalar. Nah, ini kita bisa pakai scikit-learn juga. Nah, standard scalar. Ini standard scalar kalau pakai Y-score. Nah, kita simpan namanya scalar. Kita fitkan data irisnya. Nah, ini dia akan bekerja otomatis per kolom ya. Kemudian kita simpan namanya X misalnya. Data fitur kita simpan namanya CX. Nah, kemudian CX, kita bisa lihat, x.head. X, numpy, ini numpy nggak bisa. Ini aja. Nah, ini nilai X-nya, wah keluar semua. Ini setelah di scaling pakai standard scalar ya, pakai standard scalar Y-score, dia nilainya seperti ini, range-nya sama. Kemudian berikutnya setelah kita normalisasi, misalnya kita lanjut ke klasifikasi pakai KNN, misalnya kita pakai K-nya sama dengan 3, kita simpan namanya classifier, pakai KNN, N-nya atau K-nya sama dengan 3. Nah, kemudian objek ini kita pakai, kita fit dengan data si X. X adalah apa? X tadi, X-nya adalah yang sudah kita normalisasi. Kemudian kelasnya adalah data iris class label. Nah, kemudian misalnya kita uji coba dengan datanya misalnya bunga iris. Bunga irisnya punya ciri-ciri sepalengnya 5, petal width-nya 3, petal length-nya 1,6, petal width-nya 0,3. Kemudian kita prediksi. Nah, hati-hati bahwa tadi kita training, kita lakukan normalisasi. Berarti kita tes juga harus dinormalisasi, seperti itu ya. Nah, jadi kita perlu normalisasi dulu. Jadi XUG itu kita transformasi. Tadi kita sudah fit ya, namanya scalar. Jadi di sini kita simpan namanya scalar, sudah kita fit. Jadi scalarnya di sini akan kita pakai lagi di sini. Simpan skalaannya, teknik skalaannya akan sama. Nah, jadi dia akan ditransformasi ke dalam skalanya seperti yang di data ini. Nah, kemudian setelah kita skalakan, kemudian kita akan prediksi. Hasilnya apa? Oh, ternyata kalau ciri-cirinya 5, 3, 1,6 sama 0,3 adalah iris setosa. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oh, nggak ada. Oh, kalau belum berarti nggak ada, Mas. Nggak ada satu. Ada lagi. Seenggaknya 3 saya dengar. Nggak ada, Bu. 2, nggak ada 2. Terus? Tidak ada, Bu. Nggak ada 3. Oke, kalau begitu mungkin akan saya tutup kuliah hari ini. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, wah, sebentar ya. Iya, sebentar. Nah, jadi kalau ini mudah, saya harap nanti pas ujian juga semuanya bisa ngerjain. Semuanya nilainya 100, begitu ya. Oke. Bu.
Ya, saya maunya nilainya bagus semua. Saya kalau nilainya pada jelek, sebenarnya kepala saya juga pusing. Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan atau disampaikan, mungkin kita bisa foto bersama sebentar. Saya akan hitung sampai 10. Setelah hitungan 10 saya akan screenshot. Silakan yang bisa on cam, yang nggak bisa nggak apa-apa. Oke. 10. Ya udah nggak apa-apa, dari 10 sampai 1. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Print screen. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga tetap selalu sehat ya. Apa namanya? Saya fokus dulu. Saya takut lupa. Oke, saya taruh di grup. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kesehatan itu penting, nomor satu semuanya nomor satu. Sehat, ya sehat, bahagia. Nah, bahagia itu yang paling penting sebenarnya. Intinya adalah kita ada pursuit of happiness. Saya nggak akan bosan-bosan mengingatkan teman-teman bahwa segala yang kita lakukan sebenarnya adalah mengejar kebahagiaan. Carilah kebahagiaanmu, istilahnya gitu. Dengan cara yang bahagia, dengan cara yang damai di hati, bahagia selalu di dalam hati, gitu. Nah, karena ujung-ujungnya mau kita mau bekerja sampai apapun, ujung-ujungnya adalah sebenarnya bekerja mau ngapain sih? Pengen nyari uang misalnya. Uang buat apa sih? Supaya kebutuhan terpenuhi. Kalau kebutuhan terpenuhi kenapa sih? Nah, harapannya intinya adalah kita mau mengejar suatu kebahagiaan. Begitu juga di akhirat seperti itu. Kita beribadah dan sebagainya. Kita menginginkan kebahagiaan. Jadi jangan lupa selalu tanamkan apakah ini akan membuat saya bahagia, seperti itu setiap hal-hal yang kita lakukan. Apakah ini akan membuat kita bahagia, ataukah ini akan membuat orang lain bahagia sehingga kita ikut bahagia dan sebagainya. Lakukan sesuatu dengan benar, dengan cara yang benar. Do the right thing, do the thing right. Selalu lakukan yang benar. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.